Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 dari kelas IKN 4D di mata kuliah Agama Islam 2 akan membahas tentang bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Next. Ya, berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada Karisma dengan NIM 201, ada Abdullah Ghani Nafi dengan NIM 218, ada Mikaela dengan NIM 219, ada saya sendiri dengan NIM 222, ada Indah Lailatul dengan NIM 248, ada Nabila Saskia dengan NIM 204, dan lalu ada Faiza Nabila dengan NIM 235 dan Tiara Puspita Sari dengan NIM 229. Next. Ya, selanjutnya beralih ke latar belakang yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang yaitu ilmu kesehatan pada saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut sebanding dengan beraneka ragam penyakit yang muncul pada saat ini. Penyakit yang beragam inilah yang menyebabkan manusia untuk terus berinovasi agar mampu menemukan obat atau cara untuk bertahan hidup serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga menciptakan revolusi di dunia kesehatan dengan kemajuan-kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu biologi, kedokteran, teknologi medis, dan segala aspek dalam bidang pelayanan kesehatan. Kehadiran bioteknologi pada industri kesehatan ini mampu memudahkan manusia dalam menghadapi berbagai penyakit. Namun, seiring berkembangnya zaman, bioteknologi bukan hanya digunakan oleh manusia untuk membantu proses pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu, melainkan manusia menggunakannya untuk mengubah dan menciptakan kehidupan. Hal tersebut tentu menjadi kontroversi, karena dianggap telah melampaui batas dan melanggar etika kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukannya bioetik dalam perkembangan industri kesehatan yang sangat pesat ini, dengan tujuan agar kedepannya perkembangan industri ini memiliki batasan sehingga tidak sampai melanggar aturan agama dan etika kemanusiaan. Rumusan masalah itu ada apa yang dimaksud dengan bioetik, prinsip dasar dalam bioetik, bagaimana bioetik dalam perspektif Islam, bagaimana kaidah bioetik dalam Islam, kemudian hubungan bioetik dalam kerangka berpikir Islam, apa saja contoh penerapan bioetik dalam bidang kesehatan, serta bagaimana keterkaitan antara bioetik seperti cloning, bayi tabung, abortus, dan transplantasi organ dalam kerangka berpikir Islam. Tujuannya yaitu untuk memahami apa yang dimaksud dengan bioetik, apa saja prinsip dasar pada bioetik, memahami bioetik dalam perspektif Islam, memahami kaidah bioetik dalam Islam, mengetahui hubungan bioetik dalam kerangka berpikir Islam, mengetahui contoh penerapan bioetik dalam bidang kesehatan, memahami keterkaitan antara bioetik, cloning, bayi tabung, abortus, dan transplantasi organ dalam kerangka berpikir Islam. Manfaatnya itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang pengertian bioetik, penerapannya dalam bidang kesehatan, serta kaidah bioetik dalam sudut pandang Islam. Lalu ada definisi dari bioetik. Kata bioetika itu berasal dari kata bios yang berarti hidup dan etos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Van Rensselaer-Potter, seorang ahli biokimia onkologi dan bioetika Amerika, dengan adanya perkembangan teknologi seharusnya kesadaran etis masyarakat juga meningkat. Nilai etika yang dimiliki masyarakat harus mampu untuk berhubungan dengan penelitian biologi yang ada. Maka dari itu, bioetika adalah suatu penghubung antara etika dan biologi agar kehidupan manusia dapat berkembang dengan baik. Lalu, Oxford University dalam ahli 2019 menyampaikan bahwa bioetika adalah suatu studi yang mempelajari moral dan sosial dari teknik yang dihasilkan dari kemajuan dalam bidang ilmu biologi. Lalu terdapat 4 prinsip dasar dari bioetik, yaitu yang pertama beneficence,
atau yang dimaksud dengan prinsip yang memiliki arti bahwa seorang dokter melakukan tindakan demi kebaikan pasien yang berupaya untuk membantu dan mencegah bahaya ataupun mengobati masalah sederhana yang dialami seorang pasien. Lalu yang kedua, non-maleficence, seorang dokter dilarang melakukan hal yang dapat memperburuk kondisi pasien dan memilih tindakan yang resikonya paling kecil. Lalu yang ketiga ada otonomi, seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, terutama hak untuk menentukan atau mengatur nasibnya sendiri. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu ada justice atau keadilan. Seorang dokter wajib memperlakukan setiap pasiennya secara adil dan sama, tanpa adanya perbedaan berdasarkan status sosial, suku, agama, dan sebagainya. Lalu dokter juga harus mempertimbangkan keadaan pasien sehingga ia dapat memperlakukan pasien dengan adil. Selanjutnya, bioetik dalam Islam. Bioetik dalam ilmu agama itu dan ilmu agama itu sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat serta memiliki perannya masing-masing. Bioetik tidak akan dapat menggantikan agama, tidak akan bertentangan dengan agama, bahkan sangat diperlukan oleh agama karena bidang moral agama tidak dapat dipecahkan tanpa penggunaan metode-metode etika. Bioetik melatih kita untuk berpikir dan melihat sesuatu permasalahan dengan mempertimbangkan banyak hal, tidak hanya melihat pada satu sisi saja. Kita itu dituntut dapat menentukan sisi baik dan buruknya atau dimensi etis dari biologi modern dan teknologi yang terkait dengan kehidupan, dan Islam sendiri sangat menekankan pentingnya orang memiliki ilmu ilmu pengetahuan. Bisa di next. Nah, Allah sendiri itu sudah menjelaskan langsung dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, mengenai keutamaan orang yang berilmu, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa Illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelampangan di dalam majelis-majelis, maka lampanganlah, niscaya Allah akan memberi kelampangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Bisa di next. Nah, selanjutnya dalam Islam itu juga Allah itu meminta kita adanya keharusan manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya. Hal itu juga difirmankan dalam Quran Surat Al-Wasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, dari ayat tersebut kita itu dituntut untuk menjelaskan beberapa hal berikut. Ayat 17 kan memiliki arti, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Nah, di sini itu kita disuruh memikirkan aspek reproduksi dan fisiologi dari unta itu. Kemudian di ayat 18 yang berarti dan langit bagaimana ia ditinggikan. Nah, itu kita itu disuruh memikirkan aspek fisikanya. Kemudian di ayat 19 dan gunung bagaimana ia ditegakkan, itu kita disuruh memikirkan dari aspek geologi. Dan ayat yang terakhir ayat 20 dan bumi bagaimana ia dihamparkan, itu adalah aspek geografi. Nah, beberapa aspek tersebut itu harus kita pikirkan. Selanjutnya ada prinsip bioetik menurut Islam. Ini menurut Mustafa tahun 2009. Yang pertama ada pada saat keadaan darurat. Nah, dalam beberapa kondisi itu, kondisi darurat itu bisa memaksakan sesuatu yang halal karena tidak ada lagi opsi lain. Biasanya itu kadang dalam kondisi biasa, hal tersebut itu diharamkan, namun pada kondisi darurat hal itu menjadi halal karena tidak ada lagi opsi lain. Kemudian selanjutnya ada menjaga dan melestarikan kehidupan. Nah, tujuan utama dari adanya keputusan etik itu harus memiliki tujuan untuk menjaga dan melestarikan kehidupan, bukan untuk maksud yang lainnya.
Yang ketiga ada untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi nanti keputusan etik yang kita ambil itu harus memiliki kepentingan yang lebih besar daripada opsi-opsi yang lainnya. Kemudian ada peluang keberhasilan. Nah, setiap keputusan etik itu pasti kita harus memikirkan peluang keberhasilannya, apakah itu cukup berhasil atau tidak daripada opsi yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat dan mudarat. Jadi dalam keputusan yang kita ambil itu, kita harus memperhatikan manfaatnya harus lebih banyak daripada mudaratnya. Kemudian yang terakhir, tidak ada pilihan lain. Jadi tidak ada opsi lain yang harus dipilih selain keputusan itu, sehingga kita harus terpaksa mengambil itu. Bisa di next. Selanjutnya ada kaidah-kaidah dasar bioetik. Yang pertama itu ada niat. Jadi dalam melakukan bioetik sendiri itu dalam etikanya itu kita harus memperhatikan niatnya. Kan segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jika niat kita baik, kita pasti akan lancar selanjutnya gitu. Terus kemudian ada kepastian. Jadi harus, atau yang bisa disebut kaidah al-yakin. Terus ada juga kerugian atau kaidah al-dharar. Jadi segala bioetik yang kita lakukan itu harus menghindari untuk menghilangkan kerugian gitu. Untuk selanjutnya ada kesulitan atau kesukaran atau kaidah masyarakat dan juga kebiasaan atau kaidah al-urf. Kalau dalam ilmu kita kesehatan masyarakat mungkin kaidah al-urf itu ada di SOP atau standar operasional itu. Ini next. Nah, selanjutnya adalah mengenai bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Nah, Islam ini merupakan agama yang amat sangat menekankan pada kemampuan berpikir. Melalui pertimbangan yang sangat cermat, keputusan etik itu dilakukan. Islam sangat memikirkan antara kemudaratan dan kemaslahatan suatu hal. Untuk mencari solusi dalam menghadapi kasus, dilema bioetik dalam Islam yang lebih sesuai dilakukan melalui konsekuensialisme. Apa itu konsekuensialisme? Itu adalah asas kerelaan atau yang biasa disebut al-ridho. Pengertiannya adalah asas yang menyatakan bahwa semua perjanjian akad yang dilakukan oleh para pihak harus berdasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin boleh di next. Oke, nah selanjutnya, selain itu melalui kajian antara risiko dan manfaat, yaitu keputusan yang mendatangkan kemaslahatan paling banyak dengan paling sedikit dalam berpikir Islam. Hal itu juga merupakan suatu pembelajaran bioetika yang dapat dilakukan dalam menentukan keputusan etik. Nah, Nabi besar Muhammad SAW telah mengajarkan mengenai pengembangan pola pikir, yaitu agama itu adalah penggunaan akal, tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Berdasarkan hal itu, pembelajaran bioetik harus mendapatkan perhatian. Pembelajaran bioetika tersebut dalam bentuk pengambilan keputusan etik. Dalam kerangka berpikir Islam tidak memberikan contoh ataupun mengajarkan keputusan etik apa yang harus diambil, akan tetapi lebih menekankan pada bagaimana proses atau cara untuk mengambil keputusan etik. Nah, mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya masuk ke keterkaitan bioetik dengan kerangka berpikir Islam. Yang pertama ada contohnya cloning. Cloning sendiri ini adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, dalam manusia sendiri ini, cloning menggunakan teknik yang disebut dengan somatic cell nuclear transfer, di mana inti sel telur diambil kemudian diisi dengan inti sel somatik. Dalam hal ini digunakan sel kulit, kemudian sel tersebut dibudidayakan dalam lingkungan bernutrisi sampai tumbuh menjadi embrio. Seperti yang kita lihat di samping kiri ini merupakan bayi dari hasil cloning pertama yang lahir pada tanggal 29 Desember 2002. Bayi tersebut memiliki bobot 3.500 gram dengan biaya sekitar 45.000 sampai 75.000 US dollar dan diberi nama F. Cloning sendiri dalam kerangka berpikir Islam, yaitu Islam menyambut baik perkembangan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Tetapi dalam Islam, ilmu pengetahuan sama seperti halnya amal perbuatan, perekonomian, perpolitikan, dan perang. Semua harus terikat oleh nilai-nilai agama dan etika.
Secara logika, syariat Islam dengan nas-nasnya yang mutlak, kaidahnya menyeluruh, dan berbagai tujuan umumnya melarang praktik cloning pada manusia dilakukan pada manusia, maka akan mengakibatkan berbagai kerusakan. Pertama, hilangnya sunnah tanawuh atau hukum variasi di alam raya yang ditulis dalam surat Al-Fatir ayat 27-28, di mana Allah menciptakan alam ini berdasarkan kaidah dan variasi. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan cloning tersebut. Yang kedua, cloning juga bertentangan dengan sunnah berpasangan-pasangan yang dituliskan pada surat An-Naba ayat 8 dan An-Najm ayat 45-46. Cloning pada dasarnya hanya bisa dilakukan dengan satu jenis kelamin saja, tanpa membutuhkan jenis yang lain. Mungkin bisa next. Selanjutnya yaitu proses bayi tabung. Bayi tabung adalah proses di mana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Nah, proses pembuahan sperma dengan ovum ini dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah itu terjadi pembuahan dan menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Menurut kerangka berpikir Islam, proses bayi tabung ini diperbolehkan dengan satu syarat, yaitu sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah dan janin tersebut ditumbuh kembangkan di dalam rahim sang istri. Hal ini sesuai dengan surat keputusan MUI nomor keputusan 952-MUI-11-1990 dan surat An-Nur ayat 30-31. Bisa next. Abortus merupakan pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Pengguguran janin bukan tindakan yang tepat karena calon manusia berhak selamat dalam keadaan hidup. Tindakan pengguguran melanggar moral keislaman dan juga merusak kemuliaan manusia. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua sebagai rujukan dalam mengaplikasikan segala persoalan dalam kehidupan, salah satunya aborsi. Dalam hadis Sahih Bukhari kitab Bad al-Khalq dari Abdullah ibnu Mas'ud, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahaya, yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Menurut pandangan ulama tentang aborsi, diantaranya aborsi sebelum janin ditiupkan roh. Kalangan ulama fikih berpendapat soal hukum aborsi sebelum ditiupkan roh diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, diperbolehkan apabila ada uzur dan hukumnya makruh bila tanpa uzur. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukumnya makruh apabila belum ditiupkan roh. Menurut mazhab Maliki, hukumnya haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan roh karena air mani sudah menetap dalam rahim. Menurut mazhab Zahiri, aborsi setelah janin ditiupkan roh sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 31 dan 33, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Aborsi karena darurat. Ulama sepakat bahwa aborsi karena darurat hukumnya mubah guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar manusia tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah fikih juga mengatakan bahwa apabila dua hal yang merugikan dan tidak memungkinkan dihindari keduanya, maka harus menentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Next. Transplantasi organ. Terdapat beberapa pendapat, sebagian ulama memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen berikut. Transplantasi yang bertujuan perbaikan terdapat di surat An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. Walaupun tubuh ini hanya milik Allah, tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik selama tidak mengakibatkan kerusakan, kebinasaan, bahkan kematian.
Transplantasi yang didasari pada kedaruratan terdapat di Surat Al-An'am ayat 119. Ayat ini menjelaskan bahwasannya transplantasi yang dilakukan atas dasar keterpaksaan hukumnya mubah. Transplantasi didasari pada kebutuhan terdapat di Surat Al-Maidah ayat 2. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan penerima donor yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Ada pula beberapa persoalan mengenai transplantasi, diantaranya organ yang ingin ditransplantasikan harus dalam keadaan sehat dan sudah tidak hidup. Tidak boleh mendonorkan mata, tangan, dan kaki karena seseorang harus lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada menolong orang lain. Melakukan transplantasi dalam keadaan pendonor koma hukumnya haram, karena sama saja mempercepat kematian pendonor. Ada beberapa syarat melakukan transplantasi dalam keadaan meninggal, diantaranya penerima donor dalam keadaan darurat dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat. Next. Baik, dapat disimpulkan bahwa bioetik adalah ilmu yang mempelajari penerapan etika, moral, dan sosial dari teknik yang dihasilkan dalam kemajuan bidang ilmu biologi. Bioetik dan ilmu agama memiliki kaitan yang erat, di mana penjelasan terkait moral itu tidak secara jelas dijelaskan dalam wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan seringkali hanya dapat diselesaikan dengan metode etika, di mana kita dituntut dapat menentukan sisi baik dan buruknya. Pada kasus cloning, secara syariat Islam telah menentang hukum variasi yang disebutkan pada surat Al-Fatir ayat 27 sampai ayat 28. Dan menentang sunnah berpasangan pada surat An-Naba ayat 8 dan bertentangan dengan surat Al-Hajj ayat 5. Pada kasus bayi tabung, proses ini diperbolehkan dengan satu syarat, yaitu sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri dan janin tersebut bertumbuh kembang di rahim sang istri. Hal ini sesuai dengan surat keputusan MUI dan surat An-Nur ayat 30-31. Pada kasus aborsi, tindakan ini hukumnya mubah apabila digunakan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah menganjurkan agar manusia tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta ulama fikih sepakat melakukan aborsi setelah janin ditiupkan roh hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 31 dan 33. Dan dalam Islam, transplantasi organ pada dasarnya diperbolehkan dalam beberapa syarat, yaitu organ yang ingin ditransplantasikan harus dalam keadaan sehat dan tidak hidup. Melakukan transplantasi dalam keadaan pendonor koma hukumnya haram karena sama saja mempercepat kematian pendonor. Dan syarat melakukan transplantasi dalam keadaan meninggal yaitu penerima donor dalam keadaan darurat dan pencangkokan tidak mengakibatkan penyakit yang lebih gawat. Oleh karena itu, dengan adanya pengetahuan yang luas terkait bioetik dalam berpikir Islam seperti di atas, kita harus bisa mengambil keputusan dalam menentukan sisi baik buruk atau dimensi etis dari biologi modern dan teknologi yang terkait dengan kehidupan, seperti melalui kajian antara risiko dan manfaat, yaitu kemudaratan dan kemaslahatan, yang dimana mendatangkan kemaslahatan paling banyak dengan paling sedikit kemudaratannya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Tentunya kita hidup itu sebagai umat Muslim tidak bisa lepas dengan kondisi yang sekarang ada. Ya, salah satunya itu dengan semakin berkembangnya teknologi, seperti contohnya yang telah kita bahas tadi, yaitu di bidang bioetik, begitu kan. Dan ya, wallahu a'lam bishawab, Allah lah yang tahu dengan segala kebenaran. Semoga kita semua sebagai akademisi atau sebagai orang yang
tergolong tahu atau mengetahui tentang ilmu ini, itu dapat selalu mendapatkan petunjuk, diberikan petunjuk agar selalu berada di jalan kebenaran. Akhirul kalam dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.